Amin. 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 Suara-suara tepuk tangannya meriah. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar Anda? Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Mulai sekarang ditambah, bukan cuma luar biasa. Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Apa kabar Anda? Luar biasa, dahsyat. Amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Dimulai sekarang kalau ketemu orang jangan, gimana kabarnya? Kerjaan sepi ya. Ada orang Tionghoa itu saudara-saudara kalau ketemu ada kebiasaannya saudara. Ya, saya tahu orang Surabaya itu maaf saudara-saudara yang belum bertobat, kalau sini sudah bertobat semua. Saya Surabaya asli. Ya kalau orang ketemu orang Surabaya ketemu temannya, gimana kabarnya? Puasi itu nggak hidup nggak mati, kejet-kejet terus saudara-saudara. Mulai sekarang berubah saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Maka yang luar biasa, dahsyat dan ajaib pasti terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita. Tema firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mengalami unlimited miracle, mujizat yang tanpa batas. Saya percaya bahwa kita akan mengalami mujizat tanpa batas. Sampaikan dengan saudara. Waktu saya mendarat, saudara-saudara, 3 minggu yang lalu, ya puji Tuhan. Besok saya sama istri dan anak-anak saya tiga-tiganya akan kembali ke New York. Hari Rabu pagi kami akan kembali ke Indonesia, saudara-saudara. Puji Tuhan, tugas hampir 3 minggu, hampir terselesaikan hari ini, saudara. Dan cukup panjang pertama kali, saudara-saudara kami bisa tinggalkan jemaat hampir 3 kali hari Minggu, saudara. Sulit sekali buat kami untuk meninggalkan lebih dari 2 minggu. Biasanya kalau kami ke Israel, ke Eropa, terus kami ke Turki, ke tempat-tempat yang lain, maksimum kami 2 minggu, saudara. Tapi khusus untuk Philadelphia dan New York, saya tahu Anda dikasih Tuhan. Dan saya bersyukur Anda orang yang luar biasa. Ngomong sebelah kanan kirinya, katakan Anda orang yang luar biasa. Anda orang yang luar biasa. Nah, saudara, waktu saya mendarat dan saya dikasih sama Pak Yongki, Pastor Yongki, saudara, Uncle New York, saudara-saudara. Karena dia panggil saya Uncle Sam, saudara-saudara. Nah, waktu dia kasih saya ke nomor telepon Amerika, Pak, nomor kartu ini sebulan prepaid, kami bayar unlimited Anda telepon, BBM unlimited, semua unlimited dan all unlimited, saudara-saudara. Setelah 3 hari, ternyata limited juga, saudara-saudara. Ngerti maksud saya? Dan saya harus ganti, change, karena mungkin kalau anak-anak saya merek tertentu, tidak boleh sebutkan merek apa, saudara-saudara. Karena ini di mimbar, saudara-saudara. Jadi merek tertentu itu kartunya katanya unlimited, bayar $40 bisa bebas, saudara-saudara. Telepon semuanya bebas, saudara katanya. Ternyata minggu malam setelah kebaktian, urapan kurang jadi harus habis, saudara-saudara. BBM tidak bisa lagi, saudara-saudara. Maka mungkin karena kalau anak-anak udah bisa, jadi saya karena pakai ini BlackBerry zaman dulu, saudara-saudara. Oh, kalau kita pendeta-pendeta Indonesia nggak terlalu update, saudara-saudara. Bukan tidak bisa beli, memang berkatnya banyak. Cuma agak sayang kalau yang lama tidak sampai hancur, saudara-saudara ya. Tenggelam asli, saudara-saudara ya. Baru ganti yang lain, saudara. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ternyata hari Seninnya hari Selasanya saya diganti kartunya dan merek tertentu bayar lebih mahal. Sekarang bisa unlimited, saudara. Dunia sekarang perlu hal-hal yang bukan limited, unlimited. Semua katakan sama-sama dengan saya, unlimited. 1, 2, 3, unlimited. Mujizat yang Tuhan beri dalam hidup kita bukan mujizat yang limited, yang terbatas. Mujizat, miracle yang Tuhan beri atas saudara dan saya adalah unlimited miracle. Mujizat yang tanpa batas. Siapa percaya bahwa mujizat Tuhan tanpa batas sedang terjadi, terus terjadi, akan terjadi. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12. Saya akan baca, ajak saudara baca bersama-sama. Jadi saudara yang dia bawa Alkitab, bukalah Alkitab saudara atau pinjam depannya, pinjam belakangnya. Kalau masih tidak bawa, saudara-saudara bisa lihat ke layar LCD. Kalau masih tidak bisa baca, bertobatlah. Gemes nih gua, saudara. Ada orang ke gereja lupa Alkitab, saudara. Tidak lupa handphonenya, saudara-saudara.
Yang tertawa pelaku dan korban dan bertobatlah saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Mohon maaf saya pakai kacamata saya saudara. Tolong please yang ngerti maksud saya jangan ketawa. Karena wajah saya tidak cocok pakai kacamata. Terpaksa pakai kacamata karena sudah plus. Tanda-tanda sudah tuwek saudara-saudara ya. Wes tuwek saudara. Tapi tidak elek tambah ganteng saudara ya. Puji sendiri kalau tidak ada yang puji saudara ya. Tetapi wajah Anda kalau pakai kacamata cocok saudara. Tapi wajah saya kalau kacamata kayak minion saudara-saudara. Puas Anda saudara ya. Yohanes 14 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu. Semua ucapkan dengan keras. Sesungguhnya apa? Barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yang percaya firman Tuhan yang amin. Sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan. Menyimpan dalam hati yang lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang 12 yang kita baca tadi. Tolong dimunculkan ke layar LCD. Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Engkau dan saya, Yesus sendiri berkata. Yesus sendiri menjanjikan. Saudara dan saya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang bukan biasa. Dan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Kalau sudah punya Alkitab terjemah lain, kata jauh lebih besar bicara unlimited. Jauh lebih besar apa yang pernah Yesus lakukan. Wow. Pekerjaan yang Yesus lakukan itu mujizat setiap saat. Kalau Anda lihat sudah seorang berkata, wah itu kan zaman dulu Pak. Apa mujizat masih ada? Ya. Kapanpun, dimanapun orang mengaku Yesus Tuhan. Mujizat akan menyertai setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Saudara dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan bukan pekerjaan biasa. Tapi pekerjaan yang penuh dengan mujizat demi mujizat. Betapa saudara-saudara, ruginya kita orang percaya. Yang punya Yesus Tuhan pembuat mujizat. Yang selalu kita percaya dia adalah Tuhan membuat mujizat. Yang lumpuh dibuat berjalan. Yang bisu dijadikan bicara. Itu di batas keadaan manusia biasa. Di atas kondisi-kondisi yang normal saudara. Tapi dia melakukan mujizat bukan kondisi yang normal dibuat abnormal. No. Kondisi normal dibuat mujizat yang luar biasa. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pagi ini saudara. Apa kondisi yang saudara hadapi? Apa masalah yang saudara hadapi? Persoalan-persoalan limited apa? Keterbatasan apa yang saudara alami? Saudara menatap saya dan berkata, Pak, saya sih percaya mujizat. Tapi kan gak masuk akal Pak. Mana bisa Pak? Ini kanker stadium 4 saudara. Mungkin berkata, masa bisa Pak? Dokter udah angkat tangan. Mungkin dokter bukan angkat tangan, angkat kaki saudara-saudara. Ya kan? Dokter itu kalau gitu saudara-saudara, Anda tahu yang namanya dokter itu manusia biasa. Saudara-saudara, satu kali kurang lebih 6 tahun yang lalu datangin saya dan istri saya di kantor. Terutama ibu ini seorang dokter. Suaminya dokter. Anaknya dua-dua kuliah kedokteran. Mertuanya dokter. Iparnya dokter. Jadi keluarga besar kedokteran Indonesia. Apa yang terjadi saudara, ibu ini datang dengan kondisi kurus kering, maaf. Dan maaf, rambutnya sudah habis total, dia pakai wig. Karena sudah kemoterapi, saudara. Dan dia kena kanker otak. Stadium akhir. Suaminya dokter tidak bisa tolong dia. Temannya dokter tidak bisa tolong dia. Semua dokter tidak bisa tolong dia. Tapi syukur dia datang ke tempat yang benar. Ke tempat Tuhan Yesus Kristus. Dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib.
Anda tahu? Kurus kering. Dan kalau Anda tahu orang yang pernah kena kemoterapi, itu pasti rambutnya habis total. Memang sih orang kalau botak depan katanya itu banyak pikir, saudara-saudara. Orang yang banyak pikir itu botaknya depan. Kayak saya ini sudah kena relent, saudara-saudara. Makanya saya tambahin sedikit, saudara-saudara. Orang kalau botak depan tuh banyak pikir, betul saudara. Banyak pikir, mikirin jemaat gimana supaya banyak jiwa dimenangkan, pelayan banyak pikir. Kalau orang botak di tengah, di belakang, itu orang pinter, saudara-saudara. Betul, saudara-saudara. Lihat, kan ada orang ada lapangan chopper di tengah-tengah gitu, saudara. Itu orang pinter, saudara-saudara. Tapi maaf, saudara, kalau botak dari depan ke belakang, maaf, saudara-saudara. Dia pikir dia pinter, saudara-saudara. Itu yang terjemahkan dalam bahasa Inggris bingung, saudara-saudara. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Waktu dia datang, kondisi no hope, bahkan hopeless. Tidak ada harapan. Hanya bisa nangis. Jujur saudara, rasio saya berkata, nggak ada pertolongan. Kenyataan manusiawi saya berkata, tidak mungkin orang ini bisa lewati kondisi yang seperti ini. Karena dia datang terakhir berobat ke China. Dia udah kemoterapi di Singapura, di Mon-i. Kemudian dia ke Guangzhou di kemoterapi. Dan di sana dinyatakan bawa pulang saja, buang-buang biaya. Kami tidak tega makan uang Anda. Karena no hope. Kanker itu sudah menyebar dari otak ke seluruh tubuh. Dan Anda kena stadium akhir 4B. Kayak pensil aja, ada 2A, 2B, 4B. Saudara-saudara tahu? Dan dia ngomong, umur Anda gak lebih 3 bulan. Anda tinggal tunggu waktu. Dan hopeless. Saudara tahu dia teriak marah sama Tuhan. Tuhan, anak saya sedang kuliah kedokteran 2-2. Anaknya laki 2-2. Saya ingin lihat anak saya. Saya ingin keadaannya baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Waktu dia datang, saya gak bisa buat apa-apa. Tapi waktu saya baca firman Tuhan, waktu saya percaya janji Tuhan, dan ternyata dia percaya janji firman Tuhan, akhirnya dia percaya. Kami mulai cuma nyembah. 10-15 menit kemudian Roh Kudus bicara kepada saya dan istri. Kalau dia mau sembuh dia harus bereskan semuanya. Kalau Anda baca Yesaya 59, coba lihat sama-sama. Ayat yang pertama, saudara, coba lihat. Yesaya 59 ayat pertama. Lihat baik-baik. Kenapa selama ini saudara tidak terima mujizat? Kenapa selama ini saudara tidak menerima pertolongan Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak pernah dengar doa saudara. Dengar baik-baik. Apa kata Tuhan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua. Lanjut ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Semua baca sama 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah anak kamu adalah Allahmu. Ialah segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala apa? Dosamu. Ada kata kejahatanmu dan dosamu. Tuhan bukan tidak sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan bukan tidak sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kita yang unlimited miracle. Tapi yang pertama, dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong Anda dan saya. Telinganya tidak kurang tajam mendengar doa Anda dan saya. Dan menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan. Tuhan artinya berkata, selama ada dosa, selama ada pelanggaran. 2 kata, dosa dan pelanggaran. Kata dosa artinya perbuatan dosa yang di luar. Tetapi pelanggaran atau kejahatan itu bicara enemy, sifat karakter perbuatan yang di dalam. Yang sadar tidak sadar, kita semua punya hal-hal itu dalam hidup kita. Ada orang gampang tersinggung, ada orang gampang sakit hati, ada orang gampang kecewa, saudara. Itu bukan hal yang baik, saudara. Saya mau cerita jujur buat Anda, saudara. Saya ini saudara-saudara mantan preman yang jadi pendeta, saudara.
Lebih baik mantan preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman, saudara-saudara. Saudara-saudara, Anda bisa tanya Pak Henok almarhum, Papa, yang gak bisa ditanyain sekarang udah di kuburan, saudara, udah di surga, saudara. Please, saudara-saudara. Dia pernah cerita maksud saya. Kemudian saya tanya Ibu Henok, saudara. Ibu Inggawati Wibowo, saudara. Nah, saudara-saudara, saya ini dari keluarga ini saya yang paling nakal, saudara. Saya tukang kebut-kebutan. Motor saya itu motor gede saya. Zaman itu TRS RX King, saudara. Itu kalau saya ngebut, saudara, minimal 150 km per jam, saudara. Sampai ngentok, gitu, saudara, nggak diem, saudara. Pokoknya kalau belum bisa mentok, sampai speedometernya cuklek, saudara-saudara. You understand for cuklek? Nah, saudara. Saya akan tune up terus sampai itu. Satu kali, saudara. Saya naik motor TRS saya. Itu depan mobil. Ini mobil tangki yang gandeng gitu. Saya masuk di tengahnya karena depan ada mobil. Masuk di tengahnya, dia rem mendadak, saya tercepit, saudara. Saya tahu tercepit, motor itu tidak bisa lagi diperbaiki. Motor itu dijual kiloan, saudara-saudara. Kamu ngerti, saudara, Anda ngerti, saudara, bahwa hidup saya buruk, saudara. Tukang ngebut. Nah, dan iblis itu tahu siapa kita. Setan tahu siapa kita. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia selalu akan ganggu di mana kejahatan atau kelemahanmu. Ada orang laki-laki itu kalau lihat cewek, matanya kayak ada magnetnya. Di sini nggak ada yang ngaku maksud saya, saudara-saudara. Itu istilah bahasa kerennya, mata keranjang. Di matanya banyak keranjangnya, saudara-saudara. Please, saudara. Anda akan tahu selama Anda ada dosa dan kejahatan, Tuhan bukan tidak sanggup menolong Anda. Dia terlalu sanggup menolong Anda. Tapi engkau harus bereskan dosa dan kejahatanmu. Nah, saya sharing buat Anda. Saya ini kalau saudara-saudara bawa mobil kadang-kadang. Bawa mobil terus ada yang nyalip enggak beraturan. Kalau di Amerika luar biasa. Semua jalan beraturan. Ikut lane-nya. Kalau di Indonesia, Anda kalau pulang ke Indonesia sekarang, Anda enggak akan berani bisa nyetir mobil. Itu motor kayak laron, saudara-saudara. Kayak lalat di mana-mana, saudara. Potong sana, potong sini, banting sana, banting sini. Nah, saya ini sudah pendeta, saudara. Ini ngomong jujur, saudara. Tapi sisa-sisa pembalap masih ada, saudara-saudara. Satu kali saya bawa mobil, diserempet, saudara, dari sebelah kanan depan. Wus, begitu. Tiba-tiba saya, bang, begitu, saudara. Saya injak rem, gas. Harusnya injak rem, nggak injak gas. Gas. Saya naikkan perselang terakhir, saudara. Saya kejar mobil itu, istri saya di sebelah. Saudara tahu? Kejar itu, kejar. Lupa kalau pendeta, saudara-saudara. Saya pikir saya masih pembalap, saudara-saudara. Saya nggak sharing cerita orang lain, saya cerita saya, saudara. Tahu istri saya ngomong apa? Dia peluk saya. Istri harus jadi pemadam kebakaran. Istri jangan jadi kompor dan pompa bensin, saudara. Saya ngebut begitu, saudara-saudara. Saya kejar orang itu, saudara. Istri saya tahu, suami saya ini nggak bisa dilawan. Dia kalau udah sepaneng, itu naik voltasenya, setan pun dilawan, saudara-saudara. Dia maju, saudara-saudara. Dia cemak-cepuk saya. Pak, kamu pendeta. Pak, kata kedua, jangan-jangan yang robot kamu jemaat. Langsung stop saya minggir, saudara-saudara. Dia tahu kata kunci dan kata sakti, saudara-saudara. Pendeta paling takut sama jemaat, saudara-saudara. Saya sharing hidup saya nggak cerita orang lain. Ada suami-suami yang punya kebiasaan kejahatan yang mengerikan, saudara. Pergi pagi pulang petang pendapatan pas-pasan. Itu P7 bukan P3, saudara-saudara. Laras kemudian ada kebiasaan lagi di sini nggak ada. Istri, saudara-saudara. Buka mata sampai tutup mata. Terus ada yang ngomong, Bu, suami itu jangan diomelin. Nggak bisa. Sekarang ini suami-suami harus diomelin. Kalau nggak diomelin nggak nurut. Tambah kabur, saudara-saudara. Saya ini gembala. Ada yang datang ke saya dan ngomong begini, Pak Samuel,
Saya tahu bapak ini pejabat, bapak ini bukan orang Kristen. Diam-diam dia temuin saya ke gereja. Dan dia ngomong begini, kami doakan dia lama. Pak, kalau Yesus memang Tuhan, saya mau ikut Yesus. Iya Pak, kami tunggu. Enggak Pak. Kebetulan dia orang Jawa, pakai bahasa Ibrani Jawa. Dia ngomong begini, sing ketok moto aja gak jadi contoh. Pemain sing gak ketok moto. Yang artinya adalah, biar yang terjemahkan nama bingung. Ngopo ini saudara. Apalagi orang Jakarta gak ngerti kata ini. Yang kelihatan matanya gak jadi contoh. Apalagi gak kelihatan. Ibu kan setia doa. Ibu kan, iya Pak, Pak. Betul Pak, kalau di gereja dia haleluya, haleluya. Salam, salam, salam. Pak. Kalau di rumah Pak, tapi ibu-ibu di Philadelphia gak ada semua. Bangun pagi puji Tuhan, sembah Tuhan. Gak pernah ngomelin suami, gak pernah ngomelin pegawai, gak pernah ngomelin anak-anak. Bangun pagi puji Tuhan Pak, diberkatilah engkau. Dipergilah dengan damai dan sejahtera. Ingat Pak, jangan pulang malam-malam. Ingat Pak, pulang bawa uang yang banyak. Gitu saudara. Saudara-saudara, tapi dia ngomong gini, istri saya itu kalau cocoknya Pak gak jadi jaksa penuntut umum. Jadi pengacara, penyiar radio katanya saudara. Saya tanya, Pak melek moto Pak. Saya ngomong, wah, semua salah Pak. Dia tidak akan siaran kalau sakit gigi Pak. Saya dengar begitu shock juga saudara-saudara. Saya pikir kenapa ya? Mengapa ya seperti itu? Dia ngomong begini, Pak. Kalau Yesus memang Tuhan bisa mengubah istri saya akan ikut Yesus. Saya ajak doa di meja saya, dia gak mau. Dia pergi. Tiap kali dia antar kebaktian cuma istrinya ke depan gereja. Istrinya masuk, dia cuma pergi mobilnya. Pergi mobilnya. Setelah dia suaminya ketemu saya, kan saya suaminya kasih tahu saya doa saudara. Kasih minta hikmat Tuhan. Gimana caranya supaya istri ini bisa berubah. Emang sih sebuah survei mengatakan wanita itu beda dengan pria. Wanita itu di otaknya tambah usia. Itu produksi hormonalnya untuk kosakata akan bertambah makin banyak ribuan kata. Tapi pria tambah usia di otaknya itu akan kurang. Saudara-saudara, kosakatanya akan blank. Hah? Hah? Makanya ibu-ibu jangan heran kalau suami dia jangan itu wes tuwek saudara-saudara. Ya sudah yang tertawa itu pelaku dan korban. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Akhirnya 3 minggu kemudian kebaktian doa puasa, ibu itu datang saya, ketemuin saya dengan nangis dan ngomong gini, Pak, saya rindu nemuin saya dan istri. Suami saya terima Yesus. Gimana caranya? Saya tanya, bacakan Yohanes pasal 59 ini, ayat 1-2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong. Sebuah tidak mungkinan Pak. Padahal dalam hati saya, kon sing perlu berubah rek. Berubah, oh bojomu berubah gitu saudara. Satu orang bertobat kata Alkitab, seisi rumah tangga diselamatkan. Bukan kita tuntut orang lain bertobat, diri kita sendiri harus berubah. Diri kita harus berubah dan bertobat. Maka orang lain akan diselamatkan. Sorak-sorai tepuk tangannya balai meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Akhirnya saudara-saudara apa yang terjadi? Ini ibu, saudara-saudara, doa. Terus dia ngomong gimana cara. Akhirnya waktu doa dia ngaku sama saya. Iya Pak, saya ini cerewet Pak. Mulut ini susah Pak. Kalau gak ngomong lihatnya gak beres. Kalau gak ngomong rasanya gak enak Pak. Kayaknya saya pusing kalau gak ngomong. Katanya saudara-saudara. Oh jadi harus ngomong supaya ngomongnya gak saudara. Jadi maaf saudara-saudara. Memang menurut survei. Di gereja itu paling banyak wanita daripada pria yang ibadah. Karena wanita itu suka memuji menyembah Tuhan. Dan menurut survei di seluruh dunia, pendoa syafaat paling banyak itu bukan pria, tapi wanita. Karena wanita kalau doa bisa panjang. Jadi kalau Anda mau aman, jadikan istri Anda pemuji penyembah dan pendoa syafaat saudara. Supaya jatah ngomong habis di sana. Sampai di rumah dia ngomong puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ada yang ketawa, ada yang bingung, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi?
Singkat cerita si ibu itu saudara-saudara. Doa dan dia ngomong, iya Pak saya ini masih doa. Banyak diam. Terus dia ngomong, tapi sulit Pak. Ini tuh sorry. Akhirnya saya sama istri saya dapat hikmat. Oh gampang. Kenapa dia ngomongnya los terus? Perlu sesuatu dikunyah. Perlu sesuatu supaya nggak ngomong dikunyah. Tapi kalau permen, kan mau ngomong, ngomong dia saudara-saudara. Permen karet dibuang dulu ngomong. Oh caranya gini, ibu mau suaminya bertobat? Iya Pak. Ibu mau banyak diam? Iya. Padahal dia nggak tahu bahwa suaminya udah temuin saya. Sehingga cerita saudara, akhirnya saya dapat hikmat. Gini Bu, tiap kali ibu mau ngomong nggak baik, ibu ambil air minum. Tolong please jangan ditelan. Ditaruh di dalam mulut Anda. Ibu ini nurut saudara-saudara. Dia praktekkan saudara-saudara. Tiap kali dia mau ngomong, dia ingat, oh pesan Pak Gembala, ambil air minum. Dia ambil air minum, minum. Suaminya, Kalau dia ngomong, buap, shot, kan gak mungkin saudara-saudara. Atau dia telan kan gak mungkin. Akhirnya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu kemudian. Minggu pagi, kebaktian kami setengah 8 pagi, saya tunggu di depan gereja. Dan kami salami jemaat. Bapak itu antar istrinya, mobilnya akan parkir di depan gereja. Dia turunkan istrinya, ternyata dia parkir. Dia parkir saudara-saudara, dan remote-nya bunyi, tit. Istrinya dulu, shalom Pak, shalom. Suaminya belakangan. Suaminya saya nggak ngerti saudara-saudara, tapi dia salomin saya. Kita punya perjanjian, kita nggak kenal saudara-saudara. Mungkin dia ngomong, Tuhan luar biasa, gua masuk gereja. Tuhan luar biasa, gua masuk gereja. It's a true story saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya dia masuk gereja, duduk di paling belakang. Biasa, orang kalau duduk paling belakang biasanya 2 saudara-saudara. Ingin beri kesempatan malaikat di depan saudara-saudara. Atau dia agak terlambat saudara-saudara. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu di belakang. Dari awal pujian penyembahan kebaktian dia nangis. Dia nangis jadi jamah Tuhan. Sehingga cerita. Selesai kebaktian dia temuin saya. Dan dia ngomong, Pak Yesus luar biasa. Saya tahu sekarang. Begitu Yesus bisa ubah isi saya. Saya nasar sama Tuhan. Saya mau pun ikut Yesus yang sama. Tolong Pak. Dari awal kebaktian tadi sampai akhir, saya nangis di jamaah Tuhan. Saya rasa damai, sukacita yang belum pernah saya alami. Tolong dibaptis saya. Saya ngomong please Pak, saya kebaktian berikutnya. Nanti kita janjian jam 3. Saya baptis jam 3 sore itu. Dan orang itu sekarang setia, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. 1 orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Saya kembali ke dokter tadi. Setelah itu saya ngomong sama dia, bereskan dosamu. Dia nangis seperti anak kecil saudara. Dia benci kepahitan dengan mertuanya. Hari itu dia ampuni mertuanya. Selesai saya katakan, telepon mertuamu, bereskan dengan mertuamu. Setelah dia doakan, saya rasa hadirat Tuhan seperti strum mengalir. Begitu masuk dalam tubuhnya. Anda tahu? Diomong 3 bulan. Bulan depan dia makin sehat. Bulan depan makin sehat dokter itu. Dia lewati 3 bulan. Dia lewati 4 bulan. Dia lewati 5 bulan. Bulan yang ke-8 dia kaget. Rambut yang udah kena kemoterapi yang rontok semua tumbuh kembali. Itu sebuah mukjizat yang belum pernah terjadi. Dan ternyata apa yang terjadi? Ibu itu tumbuh rambut kembali. Tidak perlu pakai wig. Dan waktu dia sebulan kemudian, jadi 13 bulan kemudian, saya didoakan. Dia datang kembali ke Guangzhou, dia datang ke Mon-i. Dokter kaget, tes darahnya semua dinyatakan. Dia sembuh total 100%. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah. Sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Yesus. Kesaksian yang seperti itu banyak sekali. Ada ibu saudara-saudara. Dia kanker di kandungannya. Di tengah kebaktian dia berdoa, Tuhan jamah dia. Maaf dia ke toilet. Maaf, keluar pendarahan dan daging itu potongan.
Setelah itu dia sehat dan sembuh kembali. Ada yang lumpuh berjalan, ada yang buta melihat, ada yang tuli mendengar. Anda tahu, mujizat itu simpel. Kalau Anda mau mengalami mujizat yang tanpa batas. Apa mujizat-mujizat yang Anda perlukan? Apa perkara-perkara ajaib yang Anda perlukan hari ini? Siapa mau menerima unlimited miracle dalam hidup Anda? Baik finance, baik pekerjaan, baik rumah tangga. Hal yang pertama, bereskan dosa dan kejahatan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, cara kerja mujizat itu seperti ini. Kembali ke Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yesus berkata, aku berkata kepadaku, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Kata yang kedua, kunci yang kedua, cara kerja mujizat adalah Anda harus percaya hanya kepada Yesus. Anda harus percaya kepada firman Tuhan mutlak. Enggak ada yang amin. Kenyataan berbeda dengan firman Tuhan. Kenyataannya boleh buruk, tapi firman Tuhan berkata lain. Pegang firman Allah, percaya akan firman Tuhan. Semua katakan sama-sama dengan saya, percaya. Kata percaya dalam bahasa Inggris diterjemahkan dua. Believe and trust. Kata believe artinya percaya di perkataan. Kata trust mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau orang cuma berkata aku percaya, tapi dia nggak kepegang janji Tuhan, maka Anda mustahil dapat mujizat itu. Kalau saya bisa berdiri di depan mimbar ini dan berkata, saya hidup karena mujizat Tuhan. Kami dapat 3 anak karena mujizat Tuhan, saudara. Saya baru tahu kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, waktu istri saya mengalami pendarahan hebat. Saudara-saudara, bayangkan istri pendeta pendarahan hebat. Dan akhirnya kami datang ke dokter menyatakan endometriosis. Dan istri saya diinjeksi untuk menopause lebih awal. Ternyata diinjeksi 6 seri sampai 8 seri kemudian. Bukan pendarahannya berhenti, tapi pendarahan hebat keluar potongan-potongan daging, saudara. Akhirnya Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami ketemu seorang profesor di Singapura, di USG. Ternyata diberitahu, kenapa kamu istrimu bisa mengalami pendarahan dan bisa keluar gumpalan. Dia cuma tanya mulai kata satu. Apakah kamu punya anak? You have a child? 1, 1, yes. 2, yes. 3, yes. It's a big miracle. Ngomong ini mustahil. Ini mujizat yang luar biasa. Saya tanya kenapa? Prof. Anda tahu isi Anda ini kasusnya 1 dari 1 juta wanita. Secara genetik dia punya kandungan itu terbalik. Itu nggak bisa nggak harus bayi tabung atau bayi di luar kandungan di prosesnya. Kalau dia bisa punya anak itu sebuah mujizat. Pasien saya ratusan orang yang kasus seperti ini tidak ada satupun yang bisa punya anak dari kandungannya sendiri. Kalau Anda punya anak 1, 2, dan 3, itu sebuah mujizat yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, lihat anak saya Kevin, anak saya Gaby dan Angel, saudara. Ini sebuah mujizat. Dan itu foto 3 dimensinya itu saya simpan. Dan persoalannya karena saya ngalamin pendarahan karena apa? Sejak lahirkan Angel yang terakhir. Karena kondisi kandungannya terbalik, maka tiap bulan itu sisa-sisa pendarahan itu, wanita pada normalnya itu tertimbun. Dan itu yang menyebabkan sebuah penyakit yang dianggap kanker ganas. Saudara tahu? Dan dia harus dibiopsi. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saya percaya waktu saya pegang dan saya doakan, kamu sehat, kamu hidup. Aku percaya Tuhan yang kulayani adalah Tuhan yang setia. Oleh Pilarius kamu sembuh, kamu sehat, kamu hidup, kamu sembuh. Saya ucapkan firman, kenyataannya dia makin stres. Kenyataannya dia makin kedinginan. Kenyataannya dia makin melilit. Beberapa kali dia mau pingsan, saudara. Maaf, kalau dia sakit itu, saudara. Dalam 4 minggu, dia hanya 3 minggu harus minum obat hilang rasa sakit. Seminggu dia bebas.
Kalau sakit itu datang dia bisa pingsan di tempat, saudara. Ini anak saya Angel, saudara. Udah hampir waktu itu sudah agak lebih besar. Tiap kali perut mamanya sakit, maaf. Mamanya suruh Angel injak-injak perutnya, saudara. Supaya hilang rasa sakitnya, saudara. Tapi kami tidak mau putus asa. Kami nggak mau menyerah. Saya bukan cuma berkata Tuhan, kami bisa doakan orang lain sakit disembuhkan. Mujizat masih berlangsung dalam hidup kami. Mujizat Tuhan masih ada dalam hidup kami. Kami percaya mujizat tanpa batas pasti terjadi. Yang percaya tepuk tangannya Balai Meriah buat Allah kita. Kalau engkau dan saya mau terima mujizat, engkau harus pegang janji Tuhan. Percaya, trust him. Percaya kepada dia. Percaya kepada dia. Bukan cuma ngomong engkau percaya. Kau harus mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, tolong doakan kami. Saudara, pasca kemarin, ini saksinya anak saya. Dan Anda kalau bisa buka di koran. Pasca kemarin, kebangkitan Tuhan. Jumat Agung paskanya, kan minggunya kebangkitan. Gereja kami ditargetkan dipasang bom, saudara. Gereja kami ditargetkan dipasang bom sama teroris, saudara. Tapi ajaib, Tuhan bisa belokkan. Bom itu dipasang di gereja lain yang seberang gereja kami, yang kecil, saudara. Tapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan, bom itu kedapatan. Saya 2 kali mau dibunuh demi Injil, saudara. Bayangin orang baik begini mau dibunuh, saudara. Apa salah saya, saudara? Tolong doakan kami. Saya tahu hidup saya untuk Tuhan. Hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kami punya pelayanan, saudara-saudara. Kenapa saya diizinkan Tuhan? Bayi 3 bulan dibuang. Saya pemuda, saya dipulihkan sama papa dan mama. Saya diizinkan Tuhan melayani anak-anak yang terbuang. Anak-anak batal aborsi. Ada ibu-ibu yang hamil di luar nikah. Kami tampung, saudara. Dari Poso. Korban perkosaan di Poso. Korban perkosaan di Jakarta. Kami tampung di tempat kami. Kami gak mau dia aborsi anak itu. Anak itu sampai lahir, saudara. Kayak besarkan anak itu. Saya percaya. Anak-anak yang mau dibuang adalah anak-anak sebetulnya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kesalahan boleh terjadi, tapi jangan buat kesalahan yang berikutnya. Menurut catatan kami ada 31 anak yang batal aborsi. Yang Tuhan izinkan kami rawat. Kami rawat juga oma-oma, opa-opa yang udah tua. Saudara, please. Kalau Anda punya orang tua, sayangi mereka sampai akhir hayat mereka. Cintai mereka sampai akhir hayat mereka. Jangan waktu dia masih sehat, kau akui dia. Kalau dia sudah maaf, gak bisa buat apa-apa. Sakit di tempat tidur. Buang air besar, buang air kecil di tempat tidur. Engkau buang dia. Saya pernah dapati, saudara, satu kali saya ditelepon oleh itu petugas yang Satpol PP. Karena ada seorang ibu tua, maaf, dibuang di tempat bak sampah. Ada anak menantu rela membuang ibu kandungnya sendiri di bak sampah. Saya dapati saudara di bak sampah, saya nangis. Wah Tuhan, ini manusia. Ini jiwa Tuhan. Ada orang yang tega seperti ini. Maaf, memang ibu itu maaf. Ditutup dengan karung goni, saudara. Bukan karung biasa yang plastik tapi dari karung tua. Dilubangi matanya, hidungnya dan mulutnya. Maaf, dia tidak pakai pakaian apa-apa, dikurus, tutup itu karena dibuang. Udah menyusahkan, maaf, tidak bisa buang air besar, buang air itu di tempat toilet lagi, tapi di tempat tidur, saudara. Keluarga itu mungkin sudah nggak tahan, saudara, buang itu, saudara. Saya cari itu nggak tahu, mungkin bukan orang dari kota Balikpapan, dari kota lain buang ke sana, saudara. Akhirnya Satpol PP mau angkat ibu itu dibawa ke dinas sosial. Dia telepon saya, Pak Pendeta tolong bantu saya. Kenapa? Ibu itu mau diangkat, gak mau Pak. Dia teriak, panggilkan pendeta, panggilkan pendeta. Ya ingat pendeta cuma saya, saudara-saudara. Untung ada pendeta yang baik, saudara-saudara. Akhirnya saya datang, jujur, baunya kayak vakum dari Itali, saudara-saudara. Kalah Versace, saudara-saudara. Hermes kalah, saudara-saudara. Anda tahu? Saya panggil istri saya panggil staf saya wanita. Saya gunting itu, saya ngomong saya pendeta. Saya gunting itu karung goni. Waduh saudara, maaf. Buang air besar, buang air kecil di sana. Dan itu udah nggak tahu berapa lama. Ibu itu kurus kering. Digunting saudara. Saya suruh dia bawa selimut staf saya. Dikeluarkan. Dibungkus badannya, kami bawa saudara.
Saudara tahu, saudara, kami bawa ke panti kami, saudara. Saudara, kalau kamu udah ke Balikpapan, please datang ke tempat kami. Kami tamu orang tua, laki perempuan, kami beri makan mereka, kami doakan mereka, kami beri dokter terbaik, kami beri suster terbaik. Kami kasih mereka tempat tidur, maaf. Spring bednya king coil, saudara. Nggak kalah sama pendetanya. Pendetanya tidur king coil, orang panti jompo juga tidur king coil. Itu merek tertentu di Indonesia. Spring bednya naik tung sampai surga, saudara-saudara. Itu promosinya, saudara. Tahu saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Itu pelayanan kami. Kayak punya radio, saudara. 24 jam, 911 FM. Kalau Anda putar pencet 911, datang polisi. Kalau di Kalimantan Anda buka 911 FM, datang firman Tuhan. 24 jam, pakai website bisa, pakai internet bisa, saudara-saudara. Bahkan ada audiens dari Arab Saudi, dari Qatar. Minta didoakan dari sana. Saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tepuk tangannya balai meriah buat Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Asal engkau percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan, ia akan melakukan juga pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kata yang kedua. Yang pertama adalah engkau harus mempercayakan hidupmu pada Tuhan. Yang kedua, engkau harus bekerja sama dengan Tuhan. Engkau harus melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Gak ada yang amin. Mana bisa Pak, kanker stadium akhir, ditumbang tangan wele sembuh. Ada yang ngolok saya begitu, saudara. Memang kami tidak bisa menyembuhkan. Tugas kami menumpang tangan. Tugas Tuhan mengalirkan kuasanya dan kesembuhan pasti. Sorak-sorai paling meriah buat Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Artinya engkau harus mengerti momentum kairos Tuhan. Pagi ini, Anda semua adalah orang yang beruntung. Please saudara, doakan kami. Penginjilan, pelayanan ke pemulung, pelayanan ke orang-orang miskin, saudara. Kami tahu saudara-saudara, banyak yang marah dengan kami. Karena satu kampung saudara, pernah kami menangkan. Kampung Madura saudara, pemulung saudara. Di daerah pinggiran Balikpapan. Tahu ceritanya? Adalah satu. Karena tiba-tiba anak pemimpin itu di sana, mereka daerah yang keras, nggak mungkin percaya Yesus, kerasukan setan, saudara. Didatangkan tokonya didoakan, nggak bisa, saudara-saudara. Ngamuk, satu rumah itu dihancurin, dikunci dari luar. Sehingga cerita saudara-saudara, setannya ngomong begini, saya nggak mau pergi, setannya galak, saudara. Bayang ada kiai datang, saudara, dikasih air, diminum, disembur, saudara-saudara. Kiainya lari, saudara. Saya nggak mau pergi. Terus dia ngomong begini, saya mau pergi kalau dipanggil pendeta gereja Betani Balikpapan. Bayangin saudara-saudara. Setan tahu Betani yang asli sama enggak, saudara-saudara. It's a true story, saudara-saudara. Saya nggak ngerti kejadian itu, tiba-tiba sekretaris gereja saya nemuin saya, Pak, di kantor saya. Ini kayaknya kita mesti banyak doa. Saya tanya kenapa? Satu mobil Pak, datang ke kantor kita. Aduh Pak, orang Madura semuanya Pak. Ada yang bawa celurit Pak. Astagfirullahaladzim, saya ngomong gitu. Saya tanya kenapa? Mereka minta maksa pendeta gereja Betani Balikpapan harus doakan Pak. Kalau tidak doakan saya culik katanya. Aduh saudara-saudara. Kan mereka begitu saudara, tukang paksa saudara-saudara. Karena mereka udah 3 hari 2 malam saudara. Itu setan diusir gak pergi-pergi saudara. Di kampung itu saudara. Kampung pemulung itu saudara. Kan kalau mereka kan semua barang-barang kan mereka kumpulin saudara-saudara. Besi-besi dikumpulin saudara-saudara. Ya kan kalau saudara mungkin tahu saudara-saudara, mereka kadang-kadang keliling cari besi saudara-saudara. Saudara tahu kadang-kadang panci dandang kita dijemur di luar, itu dianggap barang bekas, diambil saudara, dipecahin sama dia, ditimbang sama dia. Yang ketawa jadi korbannya dulu saudara. Dengar begitu saya doa, Tuhan gimana caranya? Terus akhirnya tanya betul. Ya minta pendeta Betani, tolong orang muslim semuanya. Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat Tuhan masih terjadi. Mujizat Tuhan masih ada.
Saya punya asisten pastor. Saya punya full timer 120 orang. Baik guru, baik staf radio, staf televisi, panitia semua 120 orang. Wow, ada yang Batak, ada yang Ambon, saudara. Saya ingat wakil gembala saya satu item gede. Orang Ambon, saudara-saudara. Nah, jenis begini hampir sama, saudara-saudara. Saya ngomong, tolong ya, kamu pergi ke sana, doakan ini. Oh iya Pak. Terus satu lagi orang Batak, saudara. Marga Tambobolo. Itu kalau doa ngusir setan. Jesus! Itu setan begini, saudara-saudara. Kabur semua, saudara. Dia Ghostbuster membasmi setan, saudara. Akhirnya saya ajak dia, saudara. Saudara-saudara. Pergi, saudara-saudara. Ke sana. Saudara tahu, waktu masuk kampung itu, bulu kudus saya berdiri, saudara. Itu orang sekampung hampir 250 orang kumpul, saudara. Karena ini anak, ini adalah adik perempuan kesayangan kepala suku mereka. Kepala geng di sana. Saya masuk, saudara, mereka baris, saudara. Sampai depan pintu rumahnya ditutup, saudara, dikelilingin kami. Dan dia ngomong begini, Anda harus berhasil ngusir setan itu. Jangan pulang sebelum berhasil. Anda kalau jadi saya, pasti kalau bisa selamat lebih baik menyelamatkan diri, saudara. Oh, Anda tidak tahu, saudara. Itu keringat keluar sejagung-jagung, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Waktu kami menginjakkan kaki di depan pintu rumah orang itu, dia nggak tahu. Itu pintu, jendela ditutup semua. Anak yang gadis itu yang kerasukan setan di dalam. Tiba-tiba teriak-teriak. Ngapain kamu panggil pendeta Betani Balikpapan? Pak Samuel Kusuma sama Pak Martin Air Pasa. Sama Pak Tambobolo. Setannya tahu, saudara-saudara. Padahal kita belum kenalan, saudara-saudara. Anda tahu? It's a true story. Dan akhirnya saudara-saudara, saya ngomong dari balik pintu. Dengar. Segala kuasa ada dalam nama Tuhan Yesus. Setan, iblis, apapun yang mengikat kamu. Kau perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergi setan. Itu anak gadis itu teriak di dalam. Wah, panas, panas. Belum tumbang tangan. Baru depan pintu, saudara. Karena kalau dibuka dia ngamuk, saya lari, saudara-saudara. Jangan mati konyol, saudara-saudara. Untung tidak ada yang berani buka pintu. Dalam hati saya syukur, alhamdulillah, saudara. Saya bukan orang hebat. Saya manusia biasa sama seperti Anda. Saya bisa takut. Saya bisa apa namanya? Enggak rasa bukan hebat, saudara. Tapi saya belajar dan saya melangkah sesuai firman Allah. Untuk kita berjalan bersama firman Allah. Tuhan yang membawa kita dari pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan mujizat yang mujizat yang lebih besar. Tambah besar, makin besar dan sangat besar. Tepuk tangannya balik meriah. Saya lanjutkan waktu dia teriak. Panas, dia jatuh, ketubak. Begitu saudara-saudara. Akhirnya semua sudah senyap di luar. 200 orang lebih. Saya juga, Tuhan tolong. Jangan ngamuk lagi. Please Tuhan. Buktikan kau hebat Tuhan. Dalam hati saya juga takut Tuhan. Karena waktu dalam perjalanan dia cerita. Dipanggil dukun, dipanggil apa. Itu ada dukun yang terakhir masuk, itu keluar. Batunya sobek-sobek. Mukanya hancur saudara-saudara. Saya kan udah begini, kalau dihancurin kan bahaya saudara-saudara. Saudara tahu? Begitu dia teriak, kami tunggu 5 menit gak ada suara. 10 menit gak ada suara. Hampir 15 menit, menit ke-15. Tiba-tiba ada tangisan dari belakang. Tolong saya. Saya kenapa? Terus saya ketok. Kenapa kamu? Kenapa saya? Gak tahu saya ngomong ke dia saudara. Ya kan saya baru diundang datang kan saya gak tahu saudara. Tolong bukakan pintu. Kakaknya saya ngomong, tolong buka. Jangan Pak, keluar Pak, habis kita semua Pak. Dipegang orang 20 semua terlempar Pak. Waduh, ini setan bukan jenis biasa ini. Ini Lucifer, encim Lucy saudara.
Akhirnya pintu kami buka. Dan ternyata gadis itu sembuh total. Dan dibaptis. Dan akhirnya di daerah itu sekarang berdiri FA untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Bagi Yesus Kristus Tuhan lebih meriah lagi. Haleluya. Anda mau mujizat unlimited? Anggalkan semua dosa, beban yang menghalangi. Yang kedua, Anda harus percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga, Anda harus bekerja sama. Melangkah sesuai firman Allah. Maka mujizat demi mujizat pasti terjadi. Saya nggak tahu apa pergumulanmu. Tapi dari mimbar yang kudus saya mau sampaikan. Rumah tanggamu akan menerima mujizat Tuhan. Tubuhmu yang akan terima mujizat Tuhan. Saya melihat satu urapan Tuhan yang luar biasa pagi ini. Saya tutup dengan sebuah video, sebetulnya ada 3 video. Tapi saya mau tayangkan satu saja. Karena kadang kita ini nganggap diri kita ini paling sulit, paling malang. Gak ada masa depan. No. Anda ada orang yang paling berharga. Anda punya tubuh sehat. Anda punya tubuh lengkap. Saya mau tayangkan satu video. Seorang yang lahir cacat. Tapi dia orang yang cinta Tuhan dan dia bisa menembus keterbatasan dan unlimited. Dia gak punya tangan. Tapi dia punya kaki. Orang bisa main gitar, bukan lewat tangannya, pakai kakinya. Ada video 3 sebetulnya. Salah satunya adalah anak yang lahir cacat di Korea. Kena Krebs syndrome. Jarinya seperti kepiting, kakinya seperti kepiting. Sempit kepiting. Tapi dia juara dunia piano klasik seusianya. Karena mamanya seorang pendoa. Mamanya berkata, kamu bisa nak, kamu bisa nak, kamu bisa nak. Dan pria yang gak punya tangan itu dia bisa main gitar dengan kakinya. Ayo, yang jago gitar di sini, saya challenge Anda. Main gitar dengan kaki, pasti putus itu gitar Anda. Tapi Tony Melendez membuktikan. Seorang yang cacat bukan halangan. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang hebat. Kalau Anda dan saya punya tubuh yang sehat, harusnya Anda lebih hebat dari mereka. Tapi persoalannya Anda beranikah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Siapa di antara saudara berkata, Tuhan, hari ini saya mau sungguh-sungguh menerima mujizat tanpa batas. Unlimited miracle. Saudara, sebelum saya tutup, saya selesaikan sampai firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu sekalian, kami besok sudah mau pulang ke New York dan ke Indonesia hari Rabu. Anak-anak kami membawa DVD, CD, DVD lagu yang dari Indonesia. Saudara, kalau mau memberkati pelayanan untuk pelayanan yang saya cerita tadi, saudara, ada Alkitab juga dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, saudara bisa dapatkan. Ini hari terakhir kami di Philadelphia. Besok kami akan tinggalkan. Kalau Anda mau jadi berkat, sekarang Anda beli dan jadi berkat. Saya percaya Anda ambil bagian untuk memberkati pelayanan di Balikpapan. Anda akan diberkati Tuhan luar biasa. Karena mujizatnya masih berlangsung. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah.